Hai, balik lagi ke channel Drawn to Context with me, Femala. Jadi kalau ada ketakutan bahwa AI akan menggantikan kita, itu bisa jadi benar, bisa jadi juga benar. Tapi ada plusnya. Kalau kamu kebetulan lagi masuk ke video ini, terus kamu bingung nih cocok apa enggak sama kamu, saya klaim dulu ya, pasti bisa. Karena channel ini emang dibuat untuk arsitek, untuk furniture designer, untuk interior designer, untuk landscape designer, bahkan untuk kamu apapun backgroundnya. Dan channel ini emang ditujukan untuk eksplorasi arsitektur dari berbagai POV. Jadi channelnya ini sifatnya inklusif dan kontekstual. Anyway, sekarang kita lagi ada di episode yang kedua. Episode yang pertama itu tayang minggu lalu. Ada yang udah nonton di sini? Kalau belum, silahkan klik linknya di atas. Itu videonya panjang, kalian bisa pilih per chapter yang kalian butuhin atau ikutin semuanya dari awal sampai akhir sehingga bisa dapat insight dan ilmu baru. Pastinya kalau kalian punya insight itu akan menjadi sesuatu yang menarik juga buat saya. Nah, saya bahas sedikit ya, episode ke-1 itu tentang apa. Episode 1 itu adalah eksplorasi fitur AI dari app desain yang namanya Morpholio Trace. Nah, fitur AI-nya ini keluaran baru dari Morpholio Trace, yang mana Morpholio Trace-nya sebenarnya udah dari tahun 2011, tapi saya baru cobain di tahun ini. Tapi nggak apa-apa, kamu nggak sendiri kalau baru nyobain, karena saya juga baru nyobain. Dan ini useful banget, helpful banget, dan user friendly. Jadi saya sangat rekomen buat semua-muanya yang lagi menjalani proses atau akan menjalani proses desain. Oh iya, saya ini architectural designer. Saya sudah berpraktek selama 7-8 tahun terakhir di bidang arsitektur, dan saya juga punya studio arsitektur sendiri. Saya lampirkan di sini. Jadi kalau ada yang mau konsultasi tentang proyek atau ada ide-ide menarik untuk collab bareng, langsung hubungin aja ke tim studio saya di sini ya. Nah, balik lagi ke Morpholio Trace ya. Jadi Morpholio Trace ini kan memang dia ini ownernya tuh arsitek loh, sekumpulan arsitek. Dan dia mengembangkan app ini awalnya juga untuk arsitek, tapi ternyata semakin lama saya menemukan kok ini kayaknya bisa dipakai untuk banyak, bukan cuma desainer doang, tapi yang selain desainer juga bisa pakai. Dan fitur-fitur AI-nya ini menarik banget. Ada 5 yang saya bahas di episode pertama. Yang minggu lalu kita baru cobain 1. Minggu ini kita cobain lagi ya salah satu fitur AI-nya, namanya AR, Augmented Reality. Yang mana sebetulnya itu kayaknya udah lama ada di sekitar kita, tapi entah kenapa ya, sebelum tahun ini itu saya selalu ngerasa bidang AR atau VR atau AI atau apapun itu teknologinya, saya selalu ngerasa oke, itu perkembangan yang bagus dan oke, itu ya dunia lain gitu buat saya, itu industri yang lain, saya bekerjanya yang di sini gitu. Sampai akhirnya saya mulai ngulik dan mencoba ngikutin perkembangan teknologi, dan perkembangan teknologi ini diterapkan di workflow profesi saya ketika saya mengerjakan project, dan itu sangat recommend, helpful banget. Kalau ada yang belum tahu tentang AR, jadi AR itu adalah perangkat yang bikin kita ini manusia ya atau user itu seolah-olah lagi berada di dunia lain, tapi ya, tapi masih tetap ada lingkungan sekitar gitu. Medianya itu pakai kamera yang ada di gadget. Nah, karena ini app-nya untuk Morpholio, gadgetnya itu spesifik. Ada di video yang pertama saya jelasin. Gadget apa aja yang bisa kompatibel sama Morpholio Trace. Nah, karena kita dibawa ke dunia yang setengah-setengah antara nyata dan enggak, datanya ini diambil secara digital. Nah, data digital ini yang kita akan ambil dari hasil eksperimen kita minggu lalu di episode pertama. Atau bisa juga data yang udah kamu punya dalam bentuk PDF atau image. Bisa, sama. Kenapa ya aku masih bahas AI terus? Karena saya ingin mencoba eksplorasi dan menerapkan sepraktikal mungkin teknologi dan AI dalam kehidupan sehari-hari. Yang tadi saya bilang, saya ngelihatnya itu kok kayak dunia lain, kayak industri lain. Tapi ternyata dengan mengeksplor dan menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pekerjaan, ternyata membuat saya jadi lebih aware ya, jadi lebih peka dan lebih kontekstual dengan lingkungan di sekitar. Karena kita juga tahu kan AI ini kan bukan hal yang baru muncul di 2025 gitu. Nah, sama satu lagi alasannya nih,
Saya itu suka banget sistem yang digitalized atau AI. Meskipun pada kenyataannya saya juga orang yang sangat analog juga loh dan prosedural. Tapi di sini saya mencoba explore tool-tool apa yang bisa combine kedua itu tadi. Karena ada 5 benefit kenapa sistem digitalized itu menguntungkan dan sangat helpful. Jadi kalau ada ketakutan bahwa AI akan menggantikan kita, itu bisa jadi benar, bisa jadi juga benar. Tapi ada plusnya. Jadi AI ini sebetulnya membantu kitanya terupgrade. Yang pertama, aktivitas atau pekerjaan kita jadi lebih produktif. Kita menjadi hemat waktu, kita menjadi lebih hemat tenaga atau energi, dan bahkan dalam hal yang lebih positifnya lagi, kita juga secara otomatis terupgrade menjadi orang yang punya skill untuk mengolah data. Jadi bukan cuma data yang lahir dari pikiran kita, tapi dari pikiran si AI ini. Kitalah orang, kitalah user yang mengolah semua data itu. Bagus juga kan? Yang kedua, penyimpanan secara cloud atau digital. Yang menurut saya itu bikin kita untuk orang-orang OCD pasti akan lebih happy. Karena penyimpanannya jadi lebih rapih ya, lebih terorganize, bahkan bisa disort, bisa dikategorikan sesuai kemauan kita, entah sesuai tanggal, sesuai file size, atau sesuai file type, dan lain-lain. Penyimpanan cloud ini juga bikin aman pastinya ya dari segala bentuk bencana fisik. Misalnya kebakaran, banjir, atau bahkan tindakan kriminal yang dilakukan secara fisik atau pencurian data secara fisik ya. Yang ketiga, meminimalisir sampah kertas terutama ya. Karena saya sebelum memasuki proses digitalize, saya ini selalu repurchase atau beli-beli notebook baru terus. Karena kebetulan saya ini punya sistem kerjanya itu selalu coret-coret. Jadi selalu bikin draft dan itu selalu diawali dengan konsep yang mana tuh kan coret-coret ya berantakan dan diulang-ulang. Jadi saya selalu sampai menerapkan kayak gini. Gambarnya tuh kecil-kecil gitu. Jadi kalau ada tim saya yang mau pinjem buku saya buat coret-coretin idenya, saya bilang dulu, entar. Yang kecil-kecil dulu ya gambarnya ya, biar nggak boros kertas. Tapi karena sistem digitalize itu, akhirnya saya jadi ketemu solusinya yang lebih efisien. Yang keempat itu membantu tingkat presisi atau human error. Terutama ya karena saya menjalani proyek arsitektur, saya merasa banyak human error atau pengukuran yang kurang presisi gitu. Tapi dengan bantuan teknologi AI, saya merasa tingkat presisinya jadi meningkat. Seperti yang kita lakukan di episode 1 tentang scan ruang dengan AI dari Morpholio Trace juga. Yang mana itu sangat membantu banget. Apalagi kalau kita lagi mau terlibat dalam proses renovasi, bangunannya udah ada. Jadi yang kita lakukan cuma scan, terus datanya di-convert jadi 3D, dan bisa kita macam-macamin lagi jadi sketsa, jadi layout plan, jadi section, jadi elevation, sampai akhirnya terolahlah dia menjadi. Ke episode 2 ini kita akan explore tentang hasil scan-nya ke bentuk AR. Dan benefit yang kelima adalah favorit saya, yaitu user experience yang lebih dalam. Salah satunya adalah yang akan kita explore di episode kedua ini. Karena bayangin aja deh, cuma dengan satu denah atau satu layout plan yang kita udah buat di minggu lalu, entah kamu masih sampai di tahap konseptual yang coret-coret, atau udah sampai ke denah yang rapih yang dikasih tekstur, itu bisa banget dicobain supaya kamu benar-benar tahu persis lebarnya cukup apa enggak buat kamu. Yang bagian sini terasa sempit atau enggak, bagian sini perlu di-adjust lagi atau enggak. Itu semuanya bisa didapetin langsung pengalamannya dengan fitur AR. Dan pastinya kamu cukup modal dari gadget iPhone atau iPad. Dan jenis iPhone dan iPad-nya ini ada lengkap saya bahas di episode 1. Jadi sekarang saya mau ke tanah kosong di sebelah rumah dulu, mau cobain langsung AR-nya dari iPhone dan dari iPad. Ikutin!